Halo. Hai. Hai. Kita ngapain? Kali ini kita ada di episode yang berbeda. Oke. Halo semuanya. Hai. Ketemu lagi sama segmen yang ada betul? Iya. Segmen yang ada di YouTube Lovable, yaitu adalah Kepoin buku. Kali ini kita kepoin buku apa, Kak? Nah, kita kan sekarang kalian lihat ya, saya di sini sebagai manusia sendiri. Kalian lihat ada orang-orang yang serem-serem nih di samping-samping aku, karena kita kali ini bakal ngebahas tentang buku Horor. dari Horor. Buku dari terbitan AU, yaitu Suatu di Kosan. Jeng jeng. Oke, sekarang kita kenalan dulu kali ya. Mulai dari kakak ini. Ya, saya kopian si Judge. Enggak deh. Saya Pau, editornya Lovable. Oke, aku dia. Aku Rahma. Aku pemeran ibu. Tapi mami jadinya. Aku Suci, editorial Lovable. Aku Tuyul. Mbak Yulnya mana? Ini Mbak Yul. Oh iya bener ya. Mereka kayak pas, tolong jangan terlalu masuk ke peran ya. Jadi kita di sini kita sekarang hari ini bakal ngebahas tentang ada apa sih, atau enggak isi ceritanya tuh tentang apa sih dari Sesuatu di Kosan. Boleh kita mulai, Kak Suci dan Kak Fau, cerita tentang apa sih nih? Oke, aku dulu sih. Jadi Gak ada lagu yang horor gitu ya, nggak usah ya? lagu silat dong, ting 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 gitu. Lonceng. Jadi Sesuatu di Kosan ini cerita yang kita ambil dari AU Twitter. Ada penulis namanya Ayare gitu. Ceritanya tentang Anin ini mahasiswa. Dia rumahnya tuh jauh dari kampusnya. Terus udah karena udah masuk semester 2 dan mau lanjut tahunnya kan. Terus kegiatan organisasinya banyak, sering pulang malam, terus jadi galau gitu. Pulang malam mulu nih, terus jauh lagi, mahal kan ongkosnya, bolak-balik gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk ngekos di dekat kampus. Yatim piatu dan cuma tinggal sama neneknya. Makanya dia kenapa nggak dari awal nih ngekos? Nah, dia galau sama ninggalin neneknya. Soalnya neneknya udah ngerawat dia pas orang tuanya meninggal karena kecelakaan kan. Jadi astagfirullahaladzim. Ya kan galau kan akhirnya. Anin Ditya. Oke. Nah terus kenapa akhirnya dia berani kayak gitu? Ya tadi kan alasannya karena capek kan, pulang balik mulu, ongkosnya mahal. Akhirnya udah mutusin buat ngekos. Nah dia nyari kosnya itu lewat Twitter kan, karena lagi rame-rame tuh di best gitu kan. Cari nih, rekomendasi gitu. Twitter, rekomendasi dong kosan murah gitu dekat kampus sini gitu. Kamar mandi dalam. Iya, kamar di dalam. Kalau bisa dapat Ya lengkap dapat pijet plus gitu. Sama isinya juga. Boleh kayak gitu. Terus. Nah, dia nemu tuh ada salah satu senior ngapain ya? penganten. Senior di kampusnya namanya Mas Mito. Nah, Mas Mito. Lupa. Kayaknya mulutnya di sini. Dari sini mulutnya. Nah, Mas Mito ini senior di kampusnya ada ngasih tahu nih, ada nih di kosan aku kayaknya ada kamar kosong gitu. Mas Ada. Mito? Iya. Itu kayak mereka kafe. Boleh Mito masuk. Di komputer. Terus? Udah kan, akhirnya udah tuh Anin cari-cari, Anin survei sedikit sih dari informasinya Mas Mito. Udah tuh cocok nih, merasa cocok gitu. Akhirnya udah pengen ngehubungin pemilik kosannya kan. Udah deal-dealan udah sampai hari H dia pengen pindah gitu. Dia berangkat dari rumah ke kosannya itu menjelang maghrib ya kan, bisa menjelang maghrib gitu deh, naik taksi online. Udah kan, jaraknya tuh dari rumahnya ke kosannya itu sebenarnya cuma 2 jaman gitu kan. Tapi udah 2 jam si mobil ini saat ini tuh nggak nyampe masa.
Gak nyampe malah muter gitu Oh dong. dia nyariin kosannya nggak ketemu-temu. Iya nggak ketemu terus tanya sama bapak supirnya dong. Tanya Kenapa sih bapak tuh kenapa? Tolong deh, ini Kenapa sih? cerita horor jadi cerita rumah sakit, ada yang tanya mau sama pingsan. drivernya dong, Pak, kok nggak nyampe nih Pak? Itu Gitu. bapaknya gini? Enggak, bapaknya nggak sih, bapaknya juga bingung kayak ini mapsnya juga nunjukinnya nggak jelas gitu, muter-muter aja di situ. Nah, akhirnya ya udah Anin mutusin ya udah di sini aja turunnya gitu kan, mungkin udah deket nih ngeliat dari mapsnya gitu. Tuh rambut ibu nih. Iya, bikin udah. aduh, ya. Terus Udah turun, Anin turun situ, tapi keadaan situ tuh gelap banget, jadi kayak komplek gitu. mati lampu apa gimana? Kayaknya sih belum bayar Malam listrik. nyarinya malam. Iya malam kan udah maghrib kan, dia berangkat abis menjelang maghrib kan, terus muter-muter lama banget sampai malam nih. Di malam gak nemu-nemu, dia akhirnya turun dari taksi online itu. Nah, terus dia ngubungin dong pemilik kosannya, tapi nggak dibalas-balas sama pemilik kosannya. Akhirnya dia aduh gimana nih, hubungin Mas Mito lagi tuh. Mas Mito lagi dia si Anen ngefoto tuh. Mas Mito kalau diumumin bunyinya drrrr. Getarannya emang kenceng. Itu dihubungi oleh HP Mito. Iya. Kan sampai bergetar ya satu meja. Terus Nah, terus hubungin tuh si Anin ngirim foto kan, Mas ini dari sini kemana gitu. Tapi Mas Mito malah nggak, apaan sih Nin, itu foto gelap doang. Terus Anin bingung, loh ini ada kok Mas, ini di sekitar, aku lagi di sekitar komplek. Terus Mas Mito bilang lagi, kekuasaan aku nggak ada di komplek kok, perumahan warga. Nah terus di mana dong Anin? Itu di mana tuh Anin? Akhirnya ya udah si Mas Mito bilang ya udah tunggu di situ aja, nanti coba aku cari kamu di situ kan. Udah tuh akhirnya sendirian dong dia nungguin. iya nungguin sampai ya Allah Cewek. tengah malam-malam gelap-gelap gitu. Akhirnya untungnya Mas Vito datang ketemu sama Anin dan dia dibawa ke kosan itu. Namanya kosan kosan Bapak Awan. Oke, jadi nama kosannya itu kosan Bapak Awan. Kosannya itu kalau dari luar itu cukup mewah, cuman punya kesan yang ala-ala vintage gitu loh, yang kayak zaman gimana Belanda gitu. kayak zaman Belanda gitu ya. Iya, nah kosannya itu 3 lantai. Tapi Sumpah saya kira saya ada bayangan di samping sini. maaf. Kayak ada yang mau ngeliatin gitu ya. Oke, jadi kosannya itu 3 lantai. Cuman lantai yang paling atas itu kosong. Isinya adalah rooftop. Gitu. Jadi anehnya lagi adalah jadi kan kosannya ada 2, tapi setiap kamarnya itu angkanya nggak sama, Kak. Jadi ada 1 ketemu lagi 4. 12 tiba-tiba ke 16. Kosannya kan banyak nih, total nomornya kalau nggak salah ada kamar sampai 20 ya, Kak. Tapi yang terisi cuman terdiri dari 10 orang. Plus sama Anin. Nah, dari 10 orang itu wanitanya cuman ada 2, Anin dan 1 lagi namanya Hana. Hana itu cewek yang tomboy. Nah, sedangkan Anin itu tipe yang kalem, lemah lembut, kayak gitu. Kayak cewek banget gitu. Kayak lah ya. cewek banget. Giniin halus ya. Iya, nggak bisa. Oh, kamu jahat banget gitu. Pakai dauni nggak sih? Oke, terus Nah, sisa pas nyampe ke sono tuh gimana? Kan udah nih dijemput. gimana, Kak? Udah tuh pas nyampe kan udah akhirnya si bapaknya ini kan emang nggak ada ternyata di kosan. Akhirnya ada Helga. Nah si Helga ini udah dititipin sama bapak kosnya. Kalau ada orang baru nih kuncinya gitu kan. Udah akhirnya Anin nempatin kamar di lantai 2 itu. Oh, jadi langsung nempatin. Atau nempatin dan itu di sebelah kamar Helga yang tadi. Helga tuh cowok ya, by the way. Cowok. Udah kan, karena udah capek kan. Capek gitu kan, habis disasarin lah gitu kan. Anin mutusin buat bersih-bersihin nanti aja. Udah langsung tidur aja lah gitu. Aduh. Nah, tidur itu di malam itu juga Anin Tiba-tiba denger dia dengar suara rintihan, lirihan yang berasal dari kamar sebelahnya. Itu mah kayak ngantuk nggak sih, kayak nguap gitu nggak sih, kayak gitu. Gitu. Jadi ada suara-suara aneh dan menyeramkan dari kamar sebelahnya. Nah, kamar sebelahnya kan ada 1 kamar yang kosong iya, ya, Kak. kosong. Jadi Anin nih. Oh, jadi Helga, Hanin, Kamar kosong. Hanin, kamar kosong. Iya, terus Nah, kamar kosong itu di pojokan. Yang katanya ada sesuatu di sana. kan namanya juga sesuatu ya. ada sesuatunya. Sesuatu di kosan. Sesuatu itu apa ya? Si Anin ini tuh Jepit nih.
Gak mau, kan udah Kan abis dia malam itu tuh mendengar tuh suara rintihan, terus udah kan ternyata emang Anin itu punya kemampuan itu jadinya indigo jadinya. oh dia emang sensitif Iya, ya. sensitif. Indigo jadinya. Kok indigo? Kan indigo. Terus abis itu dia abis denger yang serem-serem itu, Ya, dia nggak peduli atau gimana? dia ya akhirnya udah berusaha nutupin aja sih kayak "Oh, ini gue Salah udah denger sering kali gue," salah gitu. denger kayak gitu mungkin gue kecapean dan dia juga nggak cerita ke penghuni kosan lain karena dia ngerasa oh gue aneh Anak gue baru. anak baru juga takut nyebarin rumor yang gak masuk akal terus gue juga punya kemampuan itu kan jadi takut malah ribet gitu Oh kan. aduh, ribet Nah, agak gitu ya. Terus yang Anin denger tuh nggak cuma sampai situ aja jadi setiap malam Anin sering banget hampir setiap malam sering banget kedengar suara itu kan suara nangisan suara kayak minta tolong aku itu tolong setiap aku. malam. Hampir setiap malam gitu kan Selain dia ngedenger rintihan ada apa? nah kan ada nih suatu malam dia kayak rintihannya tuh lumayan panjang terus selain itu dia juga kayak gimana sih rintihannya Iya, gitu? contohnya, minta contohnya. tolong Waduh, Oh my god, aku nggak dibunuh Jangan bunuh aku. aku nggak dibunuh. nah ada apa? Gimana sih? Aku nggak bunuh diri gitu. Iya, dia tuh kayak gimana sih? Aku nggak dibunuh tapi dia jadi hantu kan saya. Pokoknya ada suara minta tolong Iya. gitu ya. Hingga suatu ketika karena udah saking banyaknya rintihan, ketok-ketok. rintihan terus tiba-tiba ketok dan satu lagi Ketoknya kak tuh gimana? Ada ketok pintu. ketok pintu. Ketok pintu terus pas dibuka pintu itu pintu Enggak, kosannya dia. kosannya Anin. denger gini. Serem banget. Nah, terus tapi Anin kayak diemin dulu tuh. Abis itu dari pintu pindah ke Pindah ke jendela. Kalau terus Kosannya dia juga tuh. kosannya Kosannya dia dia. juga, kamar dia juga. Nah, Saking penasarannya dia buka jendela tuh kak. Tiba-tiba ada tali yang menjuntai. Anjir. Tali apa? buat bunuh diri tahu kan yang udah dilalikan Ada gitu. bolongannya. Nah, Menjuntai. Oh tali bulat, bawahnya Iya. bulat gitu ya. Nah, terus udah kaget tutup langsung tutup tirai langsung tidur. Nah dari situ si Anin ngehubungin si Helga yang ada di sebelahnya kan. Kayak Sista. si Brody kan cowok. Baby sis. Oh iya. Bro. Eh, Bro, ada live IG nih, Bro. Bukan. Kayak dia ngasih tahu Helga deh gitu kan. Ngasih tahu Helga nih gue dengar sesuatu aneh nih udah berapa malam ini nih sering Curhat banget lah, gitu curhat lah dia ya. Nah, terus kebetulan juga Helga emang lagi ngerjain deadline proposal dia kan. Udah terus akhirnya si Helga nanya, "Oh, sejak kapan kayak gini?" Gitu kan curhat dah gitu kan, panjang deh gitu. Akhirnya udah mutusin besoknya mereka kayak ngobrol di luar kosan ya, ceritanya gimana Pak Suci? Itu udah berapa? Bentar lo, itu udah berapa hari dia tinggal di situ, Bang? Baru beberapa hari. Baru berapa hari? Bayangin lo baru datang baru pindah tiba-tiba dengar suara rintihan. Kan sayang ya udah bayar kalau belum bayar Nah, cabut. itu dia maksud gua tadi. Gua kalau belum bayar sih, Guti pindah Nggak kan jadi. kan. tapi barangnya udah nyampe sih. Bingung ya, kan nyari kosan murah tuh gimana lagi gitu kan. Apalagi yatim piatu. Yatim piatu say gitu dekat kampus juga. Terus gimana? Dia si Helga ini juga ternyata punya kemampuan itu kan. Nah, Helga juga sering denger kayak gitu, tapi dia juga nggak berani ngasih tahu penghuni yang lain kan karena ya udah mungkin juga gue Ya, doang iya, yang ngerasain iya, gitu. iya. Nah, pas tahu Semuanya aja kayak gitu, akhirnya nggak ketemu. pas tahu si Anin ini juga ngerasain itu juga kan, berarti loh bukan gue yang aneh, ini kosan ini yang aneh kan gitu kan. Akhirnya itu dari situ si Helga lah cerita ke penghuni yang lain, nih kosan ini kayaknya aneh deh gitu ceritain Anin kening gini. Nah terus ada nih si Mas Mito tadi tuh, Mas Mito itu bilang malah lo yakin ini perbuatannya setan gitu, bener siapa tahu ini perbuatan manusia. Oh. Nah Kenapa bisa berpikir kayak gitu Mas Mitonya? Atau dia sebenarnya sudah tahu Apa yang terjadi? Kisi-kisi mungkin ya. Atau karena kan jadi yang sebelumnya yang kamar kosong itu jadi sempat ditinggalin cuman orangnya tuh hilang. Kamar kosong yang sebelah si. itu diceritain nggak sama yang punya kosannya sebelum Nah, Bapak Awan itu nggak tinggal di situ. Jadi si Bapak Awan datang ketika menagih doang. Habis itu cabut lagi. Maunya uang doang deh. Gitu. jadi dia nggak tahu ya Jadi dia penghuni nggak, barunya jadi dia nggak standby. Kira-kira apa yang rusak atau ada kejadian apa? Dan Pak Awan itu nggak standby. Jadi mungkin Mas Mito bisa bicara seperti itu berdasarkan pengalaman. Yang kamar kosong itu kan tiba-tiba hilang orangnya. Nah habis kumpul mereka itu
justru si Anin ini malah dapet teror terus-terusan. Kayak ada pas lagi pulang kuliah ada kayak ngerasa ada diikutin, paket-paket aneh kayak gitu. Terus bahkan Contoh barang-barang paketnya apa? barang-barang hilang. Coba Misalkan kayak rambut dan lain sebagainya, sampai tiba di satu ketika di kamar Anin lagi tidur, tiba-tiba dia kebangun karena bau-bau amis. Ternyata di sekitar kamarnya, di dalam kamarnya itu sudah ada bercak-bercak darah. Terus gimana itu maksudnya kok bisa gitu ada bercak darah? Jadi di dalamnya dalam kamar pinggirannya gitu loh. Kan misalnya nih dia tidur, ada darah-darah sama ada satu boneka. Ketika melihat ceceran darah dan boneka yang disayat-sayat, akhirnya Hanin ngechat lah ke Helga sama Mas Mito. Hari itu juga. Nah, abis gitu ternyata yang datang ke kamarnya itu bukan cuma Helga sama Mas Mito, tapi sudah seluruh penghuni kosan. Untuk mencari tahu siapa sih, kenapa sih. Nah, setelah dicari tahu ternyata suara minta tolong itu berasal dari speaker yang berada di bawah kolong meja. Jadi itu kan meja nih, ada meja nih Kak. Nah, itu di tempat kertas itu tuh speakernya. Di kolong kamarnya. Di dalam kamar Anin. Kira-kira gimana tuh? Berarti ada yang iseng dong kalau Iya, kayak gitu. iseng dong. dan Helga itu tahu siapa yang punya speaker itu. Terus harganya diem aja tapi. Mereknya Mitu. Tapi kan Speakernya. Mereknya Somai. tapi kan kalau speaker bisa aja ngerjain. Tapi kalau darah kan nggak mungkin. Iya, masa speakernya keluar darah muncrat-muncrat gitu kan enggak ada. Atau mungkin darah kucing. Darah suci. Atau enggak cecek kakinya. Darah suci. Kalau enggak ceceknya kakinya patah jadi darahnya keluar-keluar gitu. Suasana di kosannya malah makin panas sih. Saling tuduh-tuduhan, Saling tuduh-menuduh. si Helga. Oh, karena mereka sadar gitu kalau ini tuh sebenarnya bukan perbuatan hantu gitu. Ini kan speaker lu kok ada di sini. Terus ada yang bilang loh sampai tahu lo yang naruh speaker gue di situ. Lo yang ngambil sering minjem speaker gue kan gitu. Saya tuh saling tuduh-tuduhan deh kayak gitu. Terus si Aninnya gimana? Aninnya kan akhirnya berapa hari Pindah. bukan pindah sih kayak Pindah nginep di kamar. kamar Hana. Oh, nginep. Hana siapa lagi? Ada kan yang tadi Yang cewek. Di lantai 1. Iya. Kau di lantai berapa? Bukan Berarti Helga tuh cowok ya? Helga itu cowok. Aku juga kebolak-balik kan makanya. Aku ngira Helga tuh cewek. Terus Nah kan, nah sini selain ada yang iseng kayak manusianya gitu, si Anin juga kan Anin punya kemampuan itu kan. Anin juga pernah ketemu sama sesosok yang akhirnya menceritakan. tak dulu. Kan speaker kan harus dinyalain dulu dong, baru dia ada suara tolong-tolong gitu. Kalau nggak dinyalain kan nggak bisa dong. Iya. Kalau misalkan Terus ada nyala Bluetooth semua. ya, itu baru aku mau ngomong kalau misalkan pakai Bluetooth kan pasti harus ada disambungkan Atau dulu. dia ada yang masukin setelah Anin tahu ada gerak-gerik, atau sebenarnya tol- tuh ada minta tolong juga aslinya. Kayaknya sih jadi karena Anin tuh kepo nih siapa sih hantu ini. Nah si orangnya itu merasa keberadaan dirinya terancam di lingkup situ. Nanti di selanjutnya ini si Anin juga ketemu sama sosok yang benar-benar Hantunya. hantu yang ternyata emang minta tolong ke dia. Kenapa tuh hantunya minta tolong? Nah, Tuhan tuh. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ceritakan, namanya juga kepoin buku. hantunya anak laki-laki. Gini dulu deh. Kenapa? Terus setelah tuduhan itu apa yang terjadi? Jadi hubungan di kosan itu buruk lah antara penghuninya Jadi tuh. jarang ngobrol lagi. Pada sering kan dulu awalnya tuh sering ngobrol di ruang tamu gitulah gimana sih. Sekarang udah jarang, malah saling emosi-emosian, tuduh-tuduhan. Bahkan nanti kedepannya itu akan Bunuh-bunuhan. ya Kayak perang dunia ketiga ya. Ada perpecahan dikit bunuh-bunuhan. Yes. Iya, jadi karena akibat kesalahpahaman itu yang merasa emang nih kosan ini aneh deh, nggak asik. Ada yang pindah nih 2 orang. Nah, ada 1 orang yang merasa apa ya? Dia dituduh nih, ada 2 orang, ada Teddy sama. Nah, jadi kan ada Mas Teddy sama Jackie.
Nah, Mas Teddy itu menuduh Jackie bahwa lo nih yang biang keladi semua masalah ini. Kenapa tuh? Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Emang apa yang dia curigai? Karena speakernya milik Raden, tapi sebenarnya yang sering minjem itu si Jackie. Teddy. Si Teddy apa Jackie sih? Jackie. Itu. Teddy yang menuduh. Nah, itu. Gitu. Nah, terus karena Teddy itu merasa lo kan yang sering minjem speakernya Jackie, speakernya Raden. Kejadian Semakin makin banyak. panas, makin aneh gitu kan. Sampai bahkan ada si Hana ini sama si Raden sampai kecelakaan. Kenapa? Jadi ada nabrak gitu petaka dari gitu belakangnya ya. gitu loh. Jadi satu persatu penghuni kosan itu Diganggu. Ngalamin kejadian-kejadian. ada yang pindah, ada yang kecelakaan, ada yang berantem. Jadi satu persatu tuh hilang dari kosan itu. Terus tinggal Anin doang. Tinggal Anin, sisanya Mito, Helga sama Dika. Oh, satu cewek dong. Satu cewek. Terus kenapa Helga kan sering digangguin? Helga. Anin kan sering digangguin, tapi kenapa dia tetap stay? Karena dia merasa kosan yang paling dekat dan harganya terjangkau oleh kantongnya hanya kosan itu. Oh, dia belum nemuin lagi kali ya kosan yang Dia harganya juga kayaknya kuat-kuat aja karena punya indera Brookman. punya ini ya, maksudnya punya pegangan. Udah terbiasa gitu. Dan sampai akhirnya kan tadi siapa Kamito ya ketemu yang masuk kamar Jackie dan akhirnya dipergokin Dika ini spoiler loh endingnya. Terus ada kan katanya Huntu yang bilang aku dibunuh, aku itu gimana itu apa? Jangan-jangan dari speaker doang itu. Iya. Ada salah satu korban dari pelaku sesungguhnya yang emang dibunuh. Jadi ada nih, aku spoiler dikit ya. Banyak juga nggak apa? Oh ya kan spoiler banyak deh. Ini pelakunya ini sebenarnya manusia Wah. dan punya hobi buat menyakiti orang lain. Wow. Dan ini berhubungan sama masa lalunya dia nih. Oh, dia kayak gitu. Psikopat ya. Psikopat. Dia kayak gitu karena masa lalunya. Iya. Oh. Jadi yang hantunya itu gimana? Hantunya itu adalah salah satu korban kekejaman seseorang itu, Kak. Jadi mereka ngobrol tuh sama Pasti kan maksudnya dalam dia tahu nih dalang dari semuanya kan pasti kan ada kayak clue. Itu apa sih? Iya, maksudnya ada clue nggak nih yang bikin orang tuh tahu gitu kalau ternyata nih ada something fishy gitu. Something wrong. something in the eyes ya. Yo, Eh, sampai gue toyor anak orang. ada ciri khas pelaku yang nantinya bakal buat pembaca ngeh sih itu siapa. Ciri khas. Gitu ya. Iya, kayak tindakan-tindakan kecil pelaku kayak kebiasaan-kebiasaannya. Mungkin kayak Adit suka nyugar rambut atau si Denny suka garuk-garuk paha kayak gitu. Iya, kayak benda-benda dipakai itu. Nanti itu jadi clue buat membaca. Siapa pembunuhnya? Nah, terus kenapa mereka bisa kita cari tahu yuk gitu. Iya. Karena something Kan nggak mungkin tiba-tiba. Misalnya mereka bergabung. Kan mereka maksudnya ada obrolan apa. Jadi yang awalnya cari tahu Masa itu dicuekin gitu aja kan? Iya, nggak tiba-tiba mungkin. ketahuan kan tidak mungkin dong. Jadi yang awalnya cari tahu itu adalah Anin sama Helga, Kak. Karena merasa gue Gregetan punya ya? indigo itu kayak ini hantu beneran atau bukan sih gitu awalnya. Ini hantu beneran bukan sih, sampai akhirnya kan semua bukti-bukti entah yang darah, kemudian boneka, kemudian yang speaker, sampai akhirnya semua penghuni kosan tuh merasa ini ada apa sih di kosan ini. Nah, mereka tuh cari tahu satu persatu sampai akhirnya yang terakhir itu ada Mas Mito yang kayak kan sisa Anin, Helga, Mas Mito sama Dika. Nggak mungkin dong Helga dan Anin, mungkin Mas Mito mikirnya gitu karena kan yang kepo banget tuh Helga sama Anin. Akhirnya Mas Mito masuklah ke kamar, Yang kosong itu. bukan ke kamar orang nih. Oh, meriksain. Kayak penasaran ada apa, ternyata adalah sebuah kertas dan kayak sketsa. Ini siapa, ini bakal jadi apa. Jadi Emang udah. Mas Mito tuh masuk berarti tinggal dari 4 orang itu dong. Ada salah satu tersangka. Oh, jadi dia masuk ke kamar satu-satu, terus habis itu Ketemu. Menemukan ketemulah bukti itu. sesuatu gitu yang menyadarkan kalau
ternyata nih ada ulah dari seseorang. Ada udang di balik bakwan gitu. Betul, enak tuh udang di balik bakwan. Nah, ketika lagi menemukan tiba-tiba datanglah si orang itu. Hah? Maksudnya? Oh, yang punya kosan. Yang punya catatan itu. Itu dia posisinya sendiri. Jadi Gitu doang. kalau di film-film tuh deng 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 deng. Terus dari belakang dia Ngapain lo? Kalau enggak ditutup pelan-pelan terus kayak enggak ditutup Kalau nggak pelan-pelan. kertasnya langsung direbut. Punya gue. sinetron. Iya ditutup pelan-pelan terus jalannya ngendip terus diginiin. Apa? Ayo, ya kok ketahuan deh. Jar, Terus bener belakang dia dagang pisau. Jar, dengarkanlah. Ketahuan deh kata dia gitu. Terus akhirnya gimana tuh? Setelah ketahuan. Lanjut Serem ke banget, apa? serem banget, serem banget, serem banget. Terus pas ketahuan, Kamar yang kosong itu yang sebelah Anin itu udah pernah dimasukin belum sih? Masukin apa? Udah dicek maksudnya? Udah pernah dicek? Itu pas Anin ketemu hantunya tuh Anin kayak gue penasaran banget ada apa sih di kamar itu. Jadi Oh, Anin masuk nih ke kamar kosong itu, ketemulah hantu sosok laki-laki yang bilang bahwa gue tuh nggak bunuh diri, gue itu dibunuh. jadi hantunya tuh cowok ya. Ada dua orang, yang cowok itu adiknya, nah yang sering nangis itu kakaknya. Waduh. Kok serem banget, kasihan banget sih adik kakak jadi hantu. Jadi ini tuh genrenya tuh ada horornya, hantunya, ada thrillernya juga. Terus pas udah ketemu sama setannya, Udah ketahuan tuh si Helga sama Anin tahu nih. Oh dia. Pelakunya. Dia. Siapa tuh dia? ya udah ketahuan lah. Kan dari tadi kita menyebutkan 4 orang ya. Oke dia. Yang satu, nah itu. Coba siapa? Siapa yuk? Oke. Nah, kalian bisa tahu jawabannya cuma ada di buku. Oh ya, kita mau ngasih tahu info lagi. Nama judulnya ini kan Sesuatu di Kosan. Nah, untuk buku ini akan ganti judul menjadi Di balik Di balik pintu nomor 18. Di balik pintu. di balik pintu guys. spesifik. Nggak ada cecek ya di belakang itu. Karena lebih jelas. Jadi ya. kalian harus tahu apa sih yang ada di balik pintu nomor 18 itu. Kenapa nomor 18 gitu? Kenapa nggak 17? Kenapa nggak 13 gitu? Buat kalian yang penasaran banget pastinya dong. Ayo, Mbak, Mas. Bisa aja dia buat- langsung kayak pengen bertanya-tanya gitu atau buat- langsung buat- ikut PO aja nggak sih guys? Buat kalian yang penasaran, pasti udah tahu jawabannya apa. Ikut PO-nya. Jangan sampai saya udah kayak gini, kalian nggak boleh. Oke, jadi kalian yang penasaran banget kenapa sih apa sih yang ditemukan sama Mas Mito? Terus apa sih yang Siapa aja yang jadi target? terus apa aja sih yang mereka debatkan sampai bermunculan telah clue-clue dan spekulasi yang ada. Terus Indigo nih, 2 orang ini, Indigo si Helga sama si Anin, apa sih yang mereka temui? Apa sih yang akhirnya gimana sih? Gimana sih obrolan sama si sosoknya? Nah, iya mas sosoknya. Apakah Terus apa kejadian Anin dan Helga setelah itu apa mereka apakah itu juga atau kosan itu terus bapak awalnya bingung kok sepi ya? Kok sepi? Filmnya ada sih dia milih. Iya, ada itu. restoran. Tinggal 1 orang tapi kan nggak, jadi apakah ini sebenarnya perbuatan hantu ataukah ada seseorang yang menjadi dalang dari semua kejadian ini gitu. Atau bisa juga hantu dan manusia juga ini. Atau jangan-jangan ataukah manusia dia collab. mengabdi? Ataukah hantu dan manusia ini collab menjadi satu kesatuan? Konten YouTube misalnya. Horror thriller tuh kayak Jangan-jangan Iya. yang Filipin. Ada tok dalam. Aku penasaran banget sih. Ada dalangnya. Aku penasaran banget sih akhir dari Mas Mito yang masuk ke kamar itu, dan aku penasaran apa sih yang sketsa dia lihat itu loh. Jadi buat kalian wajib banget beli atau ikut pre-order di balik pintu nomor 18. pada tanggal 22. ingat ya 2022 guys, 30 Juni. Dah semuanya, terima kasih.